Perkenalkan, nama saya Dewi Prajaningrum. Saya adalah seorang guru di TK Toh Kuning 04, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Pendidikan anak usia dini holistik integratif merupakan sebuah pendekatan layanan yang menyeluruh, meliputi kognitif, fisik, emosi, sosial, dan terpadu untuk memenuhi kebutuhan esensial anak usia dini, usia 0-6 tahun, meliputi pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, dan perlindungan secara simultan dan sistematis di lingkungan sekolah. Kami mendapati fakta bahwa 60% dari 45 anak sering membawa bekal dan mengkonsumsi makanan cepat saji, seperti mie instan, aneka snack, dan minuman kemasan. Kami juga melakukan pengamatan saat pembelajaran. Anak-anak kurang bersemangat dan mengantuk saat kegiatan pembelajaran. Setelah kami lakukan konfirmasi ke orang tua, pada saat pertemuan wali murid, orang tua melaporkan bahwa anak-anak lebih suka jika dibekali makanan instan, berupa mie goreng dan aneka snack. Ketika di rumah, anak-anak juga lebih asyik bermain HP, bahkan hingga larut malam, sehingga anak-anak sulit ketika dibangunkan untuk berangkat sekolah. Berlatar belakang kasus yang ada, serta keluhan dari orang tua, maka kami pendidik di TK Toh Kuning 04 merasa terpanggil untuk membuat suatu terobosan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dengan turut mengambil peran melalui program Optimalisasi Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, Okasiabat untuk Indonesia Emas 2045. Program kami relevan dengan program Gerakan Nasional 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen, relevan dengan Peraturan Presiden Perpres Nomor 60 Tahun 2013 tentang pengembangan anak usia dini holistik integratif, Peraturan Menteri Koordinator Permenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK Nomor 1 Tahun 2022 tentang Satgas PAUD Holistik Integratif, Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting yang bisa diterapkan secara inklusif di pendidikan anak usia dini. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? 1. Keterbatasan waktu. Pelaksanaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat meliputi bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Bukan hanya suatu kebiasaan yang hanya dilakukan di sekolah, melainkan adalah suatu kebiasaan yang berkesinambungan antara di rumah, di sekolah, dan lingkungan masyarakat. Dalam hal ini, kami sebagai guru hanya memiliki waktu terbatas selama di sekolah saja untuk dapat memantau dan memastikan terlaksananya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 2. Minimnya informasi yang didapat orang tua. Kesibukan orang tua yang mayoritas bekerja sebagai petani dan pekerja pabrik menjadikan salah satu tantangan bagi kami. Banyak orang tua belum begitu memahami tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Strategi apa yang digunakan? 1. Menyampaikan ide kepada kepala sekolah dan rekan sejawat saat rapat internal. 2. Melakukan sosialisasi kepada orang tua untuk menyamakan visi dan misi demi terwujudnya program Optimalisasi Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, Okasiabat untuk Indonesia Emas 2045. Baik di sekolah maupun di rumah, kami juga menanamkan pemahaman 7 kebiasaan anak Indonesia hebat kepada anak-anak melalui lagu. Hal ini bertujuan agar kebiasaan tersebut mudah diingat oleh anak dan memiliki harapan. Bukan hanya sekedar dihafal, tetapi juga dilakukan oleh anak-anak setiap harinya. 4. Melakukan refleksi program optimalisasi kebiasaan anak Indonesia hebat, Okasiabat untuk Indonesia Emas 2045. Adapun praktik, baik berupa optimalisasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang kami dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Bangun pagi. Kami melakukan kolaborasi dengan orang tua melalui buku penghubung dan WhatsApp grup kelas untuk memastikan bahwa anak-anak bangun pagi serta melaksanakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Adapun hal yang kami lakukan di sekolah dengan melakukan konfirmasi kepada anak melalui pertanyaan. Hari ini bangun jam berapa? Sudah mandi belum? Sudah sarapan belum? Kemudian kami juga mengecek melalui kondisi anak. Apakah anak datang dengan kondisi yang rapi atau tidak? 2. Beribadah. Adapun kebiasaan beribadah yang kami tanamkan kepada anak-anak di sekolah adalah melalui kegiatan berdoa saat akan memulai dan mengakhiri setiap kegiatan, membaca ikro, hafalan surat pendek, dan ibadah sholat secara terencana dan terjadwal, serta kami laporkan secara berkala melalui buku kegiatan rohani pagi dan WhatsApp grup kelas. Selain itu, anak juga melakukan kegiatan ibadah di rumah bersama orang tua. 3. Berolahraga. Pembiasaan yang kami lakukan di sekolah
adalah dengan melakukan kegiatan fisik motorik setiap hari. Sebelum kegiatan pembelajaran inti dimulai, kegiatan yang kami lakukan beragam, dari senam kreasi, senam anak Indonesia hebat, hingga permainan tradisional dengan tujuan agar anak-anak mendapatkan sinar matahari pagi. 4. Makan sehat dan bergizi. Pembiasaan makan sehat dan bergizi yang kami lakukan adalah dengan melakukan kolaborasi dengan orang tua melalui program Mabar Karaokenan. Maju bareng karo aku, oke tenan, di mana orang tua wali murid secara bergiliran dan terjadwal memasak menu yang bergizi untuk anak-anak di sekolah. Melalui kegiatan ini, kami berharap orang tua juga melakukan hal serupa, yaitu memberikan makanan sehat dan bergizi ketika di rumah. Kami juga melakukan pengecekan terhadap tas anak, apakah anak membawa snack atau tidak. 5. Gemar belajar. Kami melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan mempertimbangkan bakat, minat, dan kebutuhan belajar anak, sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan dan bermakna. Kami juga melakukan pembelajaran dengan pendekatan kearifan lokal, memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. 6. Bermasyarakat. Pembiasaan bermasyarakat yang kami lakukan adalah dengan memberikan keleluasaan anak untuk berinteraksi dengan teman, bermain, dan bekerja sama dengan teman. Kami juga mengenalkan permainan tradisional, seperti dakon, cublak-cublak suweng, jamuran, juk tali, juk kemping, dan bermain pasaran. Dengan tujuan, anak bisa bermasyarakat, kerjasama, gotong royong, toleransi, walaupun dengan berbagai perbedaan karakter dan kondisi anak. Kegiatan ini juga sebagai upaya kami untuk mengatasi anak yang kecanduan gadget. Bukan hanya itu, kami juga mengajak anak untuk jalan-jalan di lingkungan sekolah, berbagi sembako dengan masyarakat di sekitar lingkungan sekolah. Hal ini kami lakukan sebagai upaya penanaman nilai dan karakter bermasyarakat pada diri anak. Sejak dini. 7. Tidur cepat. Kami melakukan kolaborasi dengan orang tua untuk memastikan terlaksananya. 7. Kebiasaan anak Indonesia hebat, utamanya tidur cepat melalui buku penghubung dan WhatsApp grup kelas. Dampak yang dicapai dari penerapan program optimalisasi kebiasaan anak Indonesia hebat Okasyabat untuk Indonesia Emas 2045 adalah dari hasil pengamatan dan pernyataan dari orang tua. Anak-anak terlihat bersemangat dan antusias ketika berangkat ke sekolah, semakin gemar makan sayur, dan intensitas bermain games di handphone berkurang karena anak lebih memilih bermain dengan teman sebaya. 2. Anak-anak memiliki rasa empati, mau bekerja sama, dan mengikuti pembelajaran dengan semangat. 10 tahun, saya bertahan menjadi guru TK, bukan tanpa alasan. Saya merasa terpanggil untuk berkontribusi pada negara ini. Saya ingin anak-anak memiliki karakter yang baik, tumbuh, sehat, cerdas, dan berprestasi. Inilah dedikasi saya untuk pendidikan anak usia dini. Dari sekolah yang berada di desa, saya percaya langkah sederhana ini dapat memberi dampak besar melalui optimalisasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Semoga dedikasi kecil ini menjadi bagian perjalanan besar menuju Indonesia Emas 2045. Saya Atika Lasarati sebagai Kepala TK ataupun 4 setelah melihat apa yang dilakukan oleh Bu Dewi, guru kelas kelompok A terutama, dan sudah mengusulkan untuk program optimalisasi 7 kebiasaan anak hebat. Kami semua mendukung kegiatan tersebut, optimalisasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu, dan dampaknya luar biasa. Dari orang tua juga memberikan apresiasi yang luar biasa, dan orang tua banyak yang komen bahwa anak-anak yang di rumah juga melaksanakan kegiatan 7 kebiasaan anak hebat tersebut. Di sini saya ingin menyampaikan dengan adanya pembelajaran 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, alhamdulillah anak saya sekarang semakin semangat untuk berangkat ke sekolahnya, semakin suka, semakin sering makan sayur-sayuran, buah-buahan, dan anak saya juga sekarang itu lebih suka bermain dengan teman-teman sebayanya. Anak saya semakin semangat untuk bersekolah, bangunnya sekarang lebih pagi dan mengalami perkembangan yang lebih baik. Dengan adanya kegiatan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, anak saya lebih bisa disiplin, menjaga kesehatan, tidur cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia, ibu dari Ananda Kanisya Zalina Ansori dari TK Tokuning 04. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa dengan adanya 7 program kebiasaan anak Indonesia hebat, alhamdulillah sekarang anak saya tambah semangat belajar, tambah semangat untuk berangkat ke sekolah. Yang tadinya di rumah suka lihat gadget, sekarang alhamdulillah lebih senang bermain bersama teman-teman sebayanya. Dan anak saya juga
makan makanan yang sehat seperti buah-buahan, dan mulai makan sayur-sayuran. Selain itu, anak saya juga rajin beribadah seperti mengaji dan sholat berjamaah di masjid bersama teman-temannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.